Pemirsa, puluhan pelajar di Padang Pariaman, Sumatera Barat dicabuli seorang pria. Tersangka yang mengaku supir travel ditangkap petugas Satreskrim Polres Padang Pariaman. Jadi udah malam, agak masuk sarang. Tersangka Yuhendri 53 tahun yang terlibat kasus pencabulan terhadap puluhan pelajar ditangkap tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman di rumah saudara angkatnya di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Penangkapan tersangka berawal dari laporan salah seorang korban pada hari Jumat usai diajak memancing hingga tengah malam. Saat korban tertidur, korban kemudian dicabuli. Di salah seorang korban ini diajak pergi mancing oleh si tersangka sampai larut malam. Jadi pada saat memancing itulah si tersangka ini melakukan aksinya. Hingga saat ini sudah ada 6 korban yang melapor ke Mapolres Padang Pariaman. Namun diperkirakan korban kasus pencabulan lebih dari 10 orang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 7 tahun tewas dalam kebakaran yang melanda rumahnya di Nias, Sumatera Utara. Tidak ada upaya pemadaman hingga api melumat habis rumah dan seisinya. Ama Ina Sukurjega tak kuasa menahan duka. Warga desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Ori, Nias Utara ini hanya bisa meratapi jasad anaknya yang hangus terbakar. Putri Ama Ina Sukur yang baru berusia 7 tahun tewas terbakar saat api melahap habis rumahnya yang terbuat dari kayu malam tadi. Mirisnya, hingga rumah korban rata dengan tanah, tidak ada upaya pemadaman dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Saat kebakaran terjadi, mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat masih terparkir di Dinas Pemadam Kebakaran. Alangkah hasilnya karena terlambat di perjalanan, sehingga rumah ini sudah pada hangus di dalam api, sehingga tidak sempat kita lakukan pemadaman. Menurut yang telah kami programkan, karena armada pemadam kebakaran ini hanya satu, rencanakan pengadaan mobil damkar ini tahun-tahun depan sehingga dapat terjangkau wilayah yang jauh dari kota Lotu di wilayah Kabupaten Nias Utara. Saat kebakaran terjadi, korban yang baru berusia 7 tahun hanya seorang diri di rumah. Orang tua korban tengah bekerja di kebun, sementara kakak korban sedang mencari kayu bakar tak jauh dari rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, tabung gas menjadi salah satu barang yang menjadi target pencuri. Ya, 2 pencuri di Lampung dan Medan ketahuan saat berusaha mencuri tabung gas 3 kg dan berakhir dihakimi massa. Seorang pria terpergok warga saat mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg di sebuah warung di Kelurahan Perwata, Bandar Lampung, Selasa sore kemarin. Pelaku membawa tabung kosong untuk ditukarnya di warung yang sepi. Setelah menukar tabung, dia lalu berusaha kabur, namun ketahuan warga yang langsung meringkusnya. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dari amukan massa untuk diperiksa di Polsek Teluk Betung Timur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak memiliki uang membeli tabung gas LPG untuk memasak. Polisi rencananya memediasi korban dengan pelaku karena perbuatan ini tergolong dalam tindak pidana ringan. Di Kelurahan Rengas Pulau, Medan, Sumatera Utara, seorang pemuda juga dikeroyok warga karena ketahuan mencuri tabung gas. Pemuda berusia 19 tahun ini ketahuan saat mencuri 2 tabung gas 3 kg milik tetangganya. Warga geram karena pelaku sering mencuri di lingkungan ini, bahkan sebelumnya pelaku ketahuan mencuri ponsel, ayam, dan kusen, lalu telah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Tadi ketangkapnya karena apa, Bang? Karena ngambil gas LPG 2 tabung. 2 tabung? Yang 3 kilo. Udah sering melakukan ini, Bang? Dapat lapornya sih sering. Terus, Bang?
Karena kan udah ada surat perjanjian ini juga. Oh, sebelumnya udah mencuri juga. Bikin surat perjanjian. Ya. Meresahkan lah Bang ya? Ya, meresahkan masyarakat. Setelah berkali-kali ketahuan mencuri, pelaku kini sedang dalam pemeriksaan intensif di Polsek Medan Labuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan Dinas Sosial Satpol PP dan polisi merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Medan, Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Kejar-kejaran terjadi saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan siang tadi. Dengan berbagai alasan, penyandang PMKS ini berupaya menghindar agar tidak diangkut petugas. Dari razia ini, petugas menangkap 26 gelandangan dan belasan pengemis. Di mana ditujukan kepada PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Dan di sini kita dapatkan memang banyak terjadi yang kita dapatkan itu anak-anak. Jadi kami mengharapkan kembali kepada masyarakat Kota Medan, mari kita ciptakan Kota Medan ini bersih dari gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Seluruh penyandang PMKS yang terjaring akan dibawa ke Dinas Sosial untuk pendataan dan rehabilitasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini pagi tadi kembali belusukan di ibu kota. Menteri Risma menemui sejumlah gelandangan yang tidur di trotoar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui sejumlah gelandangan di kawasan ITC Roksimas, Jakarta saat perjalanan menuju kantornya. Menteri Risma sempat memarahi orang tua yang mengajak anaknya tidur di emperan toko di Jalan Hasyim Asyari. Selanjutnya, warga yang tak memiliki tempat tinggal ini dibawa tim reaksi cepat Kemensos ke Balai Panggudi Luhur. Mereka akan dibekali keterampilan dengan harapan bisa bekal untuk buka usaha. Menteri Risma juga bertemu suami istri pemulung yang pernah bekerja sebagai kuli bangunan di PT Adikarya. Mereka juga dibawa untuk diberi pelatihan. Pemirsa, berkunjung ke Toba tidak lengkap rasanya kalau tidak menikmati ombus-ombus dan kopi motung sambil melihat keindahan Danau Toba dari titik terindah di kawasan ini. Ya, titik ini adalah Adian Nala Lombok yang berada di ketinggian dan diapit oleh dua daratan yaitu hutan Ginjang dan Mia. Danau Toba telah menjadi warisan dunia yang diakui sebagai salah satu geopark Indonesia dan ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Nah, kalau ke Danau Toba, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Adian Nala Lombok. Adian Nala Lombok merupakan titik terindah untuk menikmati keindahan alam kawasan Danau Toba dari ketinggian. Dalam kampanye Beli Kreatif Danau Toba, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan mengunjungi titik ini. Sambil berdialog dengan pelaku pariwisata setempat, Sandiaga menikmati ombus-ombus makanan khas lokal dan kopi motung. Saya tadi mencoba kopinya, mencoba pisang gorengnya, dan mencoba ombus-ombus dan apet. Ini enak semua. Mudah-mudahan secara resmi bulan 3, bulan Maret kita akan kembali ke sini. Bersama dengan Pak Bupati kita resmikan sebagai karya sumbangsih kita untuk destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Di sini kopi asli, buatan dari kampung-kampung dari sini. Iya, di sekitar sini diolah ke olah tradisional itu, digongseng, digiling, disaring, itu dijual ke kita. Penataan objek wisata secara bertahap menjadi target pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata di kawasan wisata Danau Toba. Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang kepada pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan perekonomian kreatif di kawasan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekarang next tinggal pakai highlighter dan jadi blush. Kalian aku juga harus banget pakai ini. Tadi udah underestimate banget, ternyata ini maskaranya super duper loh.
Oke, gitu aja sih cerita tentang Two-Way Cake. Inafis Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta. iNews Sore kembali untuk Anda sesaat lagi.